Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Rio kelihatan tidak keberatan dengan sangkaan rekan bisnisnya, sedangkan Tari, dia jelas kaget. Namun saat akan menjawab dan menjelaskan apa yang sebenarnya, malah Rio sengaja mengalihkan perhatian dengan langsung mengubah topik bahasan. Kita bicara di sana sambil duduk, ada yang ingin saya bicarakan. Alhasil, Tari pun tidak punya kesempatan untuk klarifikasi. Namun, itu sepertinya juga tidak penting sekali, karena dilihatnya sekarang Rio dan rekan-rekannya yang lain serius mengobrol. Dari raut wajah masing-masing, pasti topik yang mereka bahas adalah masalah bisnis. Tari pun menjauh sebentar, kemudian berjalan ke arah makanan. Banyak sekali makanan yang memanjakan mata, sepertinya sih enak. Mungkin dimasak oleh para koki hotel bintang 5. Sambil menunggu Rio yang sibuk dengan para kolega, Tari pun mencicipi makanan demi makanan. Sampai tidak terasa, ia sudah mencicipi banyak makanan. Jangan makan terlalu banyak. Sebuah suara tiba-tiba muncul dari belakang Tari, dan wanita itu pun kaget. Buru-buru Tari mengambil tisu dan mengelap bibirnya. "Hanya sedikit," kata Tari. "Kamu pikir aku tidak melihat? Kau tadi makan ini juga, dan yang ini," celetuk Rio sambil menunjuk makanan di meja menggunakan lirikan mata. Melihat betapa cerewetnya Rio, entah mengapa Tari tidak marah kali ini. Dia malah tersenyum, sangat manis dan membuat Rio membuang muka. Senyum manis Tari mungkin dirasa bahaya. Pesona istri orang memang tidak diragukan. Sudah, ayo ke sana." Rio langsung jalan duluan, kemudian duduk di salah satu meja di antara kerumunan tamu yang datang. Dikiranya meeting, tapi malah acara besar seperti ini. Lama-lama, Tari kelihatan bisa menyesuaikan dan mulai menikmati acara demi acara, apalagi ada penyanyi pria terkenal kesukaan Tari. "Ya ampun, itu beneran?" tanya Tari syok. Rio kelihatan tidak senang. Apa bagusnya penyanyi pria itu, sampai mata Tari melotot melihatnya. "Apa hebatnya dia?" gumam Rio. "Makasih Pak Rio, berkat Bapak saya bisa lihat penyanyi idola saya." Wajah sumringah Tari berbanding terbalik dengan ekspresi masam Rio. "Mau foto sekalian?" sindir Rio. Jelas Tari langsung berbinar. Ia pikir ucapan Rio bukan cuma candaan atau omong kosong. "Emang boleh?" "Mau." Tari langsung mengangguk dan Rio pun mencebik. Untuk apa tadi dia menawarkan segala? Alhasil ia pun akhirnya membawa Tari ke balik panggung. Saat semuanya masih menikmati acara, Rio dengan kuasanya mulai mencari kesempatan untuk bertemu dengan penyanyi tersebut. Beberapa saat kemudian, Tari tersenyum menatap ponselnya, sudah tidak fokus pada Rio yang duduk di depannya. Akhirnya, Tari bisa selfie sama penyanyi terkenal luar negeri, dan entah mengapa dia langsung membuat status WA, mungkin terlalu excited. Tidak lama kemudian, ponselnya pun berdering. Tumben sang suami menelpon. Biarpun bersuami, Tari ini seperti janda karena suaminya lebih peduli perempuan lain. Tidak enak ada Rio, Tari pun pamit ke belakang, kemudian mengangkat telepon suaminya. "Ya Mas, kamu di mana?" "Aku, mana Ibel?" Tari bingung. "Sudah tidur," kata Tari bohong. "Kamu sekarang di mana? Kata adikku, kamu update status dengan pria bule." Tari mendesis kesal. Pasti ini iparnya mengadu. Tahu begitu, ia hidden saja semua status media sosial dari keluarga suaminya yang kadang julid.
Oh, itu belum selesai Tari menjawab, tiba-tiba terdengar suara wanita memanggil dengan nada manis manja. Sayang, Mas, suara siapa itu? Suasana langsung hening. Kita bicara besok lagi, kata Dewa langsung mematikan telepon. Tari memejamkan mata, menggenggam ponselnya. Ada rasa marah, benci, dan kesal. Ia berusaha menguasai diri, kemudian kembali bergabung dalam acara. Ada sesuatu? Tanya Rio. Tari menggeleng, kemudian membuang muka. Tidak mau Rio menatapnya. Semakin ia memikirkan Dewa, semakin dia sakit hati. Matanya pun sudah perih, sedikit mengembun karena terngiang-ngiang suara wanita tadi. Kamu baik-baik saja? Tanya Rio untuk memastikan. Tari tidak mau menatap, dia menyembunyikan kesedihannya. Rio pun menghela nafas, tangannya perlahan mengepal di balik meja. Ini pasti ulah laki-laki tersebut, pikir Rio. Apa kamu mau pulang? Tawa Rio yang melihat Tari sudah tidak nyaman di sana. Tari menggeleng, dan saat ada pelayan lewat sambil membawa gelas, Tari langsung minta satu. Jangan minum itu, cegah Rio, tapi Tari langsung minum sampai habis dengan mata menyipit menahan pahit. Terima kasih, boleh satu lagi, kata Tari. Mata Rio langsung melotot, buru-buru ia rebut gelas kedua, tapi Tari langsung menatapnya dengan memelas. Berikan padaku. Dalam hati Rio bergumam, seberat apa masalahmu Tari? Di sebuah hotel bintang 5, Tari sudah berbaring di balik selimut. Saat terbangun, jelas saja Tari langsung terperanjat. Ia menatap sekeliling dan kaget karena ada di dalam sebuah kamar hotel. Tari yakin itu hotel karena sangat suasana di dalam sana. Sembari menenangkan pikiran agar bisa berpikir jernih, Tari mengingat apa yang terjadi. Ia langsung memukul kepalanya, mencengkram rambutnya dengan penuh penyesalan. Tari, apa yang kamu lakukan? Berlutut Tari kemudian langsung turun. Tanpa alas kaki, di ruangan yang sepi itu, dia mencari sosok lain. Matanya kemudian menatap kamar mandi. Kosong, dia berada di sana seorang diri. Masih pakai pakaian yang ia kenakan sebelumnya. Meski jalannya agak sempoyongan karena pusing, Tari mencoba mencari tas dan ponselnya, lalu menelpon Rio. Ya, suara berat Rio terdengar. Rio, kamu di mana? Mengapa aku di kamar hotel? Tanya Tari dan lupa bersikap formal, mungkin karena ini di luar jam kantor. Rupanya kamu sudah bangun. Iya, kamu di mana? Aku ingin keluar, tapi pintunya sepertinya dikunci dari luar, kata Tari sambil menggerakkan knop pintunya. Aku di kamar sebelah, tunggu sebentar. Tari kemudian mondar-mandir, masih mencoba mengumpulkan kepingan memori saat dia minum tadi. Untung saja ada Rio, jika tidak, entah apa yang akan terjadi padanya. Klek. Tiba-tiba pintu terbuka. Tari langsung menatap sosok pria yang masuk dari balik pintu. Minum ini biar meredakan sakit kepalamu, celetuk Rio yang sepertinya paham kondisi Tari. Tidak usah, tolak Tari sambil menggeleng. Kau mau tetap di sini, tidak balik. Tari menelan ludah. Buru-buru dia minum obat agar pusingnya reda, kemudian duduk di sofa. Benar kata Rio, dia memang agak pusing. Ini pasti gara-gara minuman. Padahal Tari tidak pernah kenal minuman seperti itu. Mencicipi pun baru tadi pas acara karena jengkel pada suaminya. Bagaimana? Masih pusing? Sedikit.
Lain kali jangan lakukan lagi, kata Rio yang masih berdiri sambil melipat tangan. Matanya tegas menatap wanita yang duduk seperti murid yang kena skorsing. Iya, sorry. Apapun masalahmu, jangan pernah minum. Iya, Tari tertunduk. Tari tidak membantah, mungkin karena dia memang salah menjadi tidak profesional ketika punya masalah. Ya sudah, kemasi barang-barangmu. Awas ada yang ketinggalan, HP, dompet. Iya, melihat Tari pasrah, kok Rio jadi kasihan juga. Pasti Tari menyimpan beban berat di pundaknya. Mereka pun pergi bersama. Tari diajak ke hotel yang masih satu gedung dengan acara tadi. Sedangkan Rio saat ini ingin mereka kembali ke hotel mereka sebelumnya. Akan tetapi melihat Tari yang diam saja, Rio pun mengajak Tari ke sebuah taman kota. Mobil berhenti di tepi taman khusus parkir. Kemudian dia meminta Tari keluar dari mobil. Sepertinya kamu butuh udara segar, kata Rio sambil membuka pintu mobil. Tari tidak langsung keluar. Dia memang sepanjang jalan lebih banyak murung dan melamun. Tari, kau dengar aku tidak? Seketika Tari mendongak, melihat pintu yang sudah terbuka lebar. Boleh tidak aku tetap di sini? Kalau kamu mau mencari udara segar, aku akan menunggu di dalam mobil, ucap Tari yang memang suasana hatinya sedang tidak baik-baik saja. Baiklah, kata Rio. Kemudian pria itu menjauh. Rio duduk di salah satu bangku taman sambil menyalakan sesuatu dan mulai berteman dengan asap. Tidak hanya Tari yang memiliki beban pikiran, bahkan laki-laki itu pun memiliki masalah juga. Sesekali ia melirik Tari. Karena pintunya ia biarkan terbuka. Sementara itu, Tari mengusap wajahnya, melihat ponsel, menatap wajah Ibel, kemudian melihat wajah suaminya di foto. Dalam benaknya kembali terngiang suara wanita yang seringkali ia dengar saat menelpon Dewa. Tari masih dalam tahapan mengelak, mencoba bertahan entah sampai kapan. Tap, 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 Rio datang mendekat sambil membawa air mineral kemasan, lalu mengulurkan pada Tari. Minumlah. Terima kasih, ucap Tari. Rio lalu masuk mobil, pintunya masih dibiarkan terbuka agar tidak pengap. Kau punya masalah apa? Kau bisa cerita padaku, kata Rio tiba-tiba. Tari menggeleng tanpa menatap. Kau tidak percaya padaku? Maaf, tapi ini masalah pribadi. Tari masih menjaga jarak. Tari, ketika suara Rio lembut memanggil namanya, Tari mulai gelisah. Apalagi lewat ekor matanya, Tari melihat tangan Rio mulai bergerak, siap menyentuh tangannya. Dan buru-buru Tari menarik tangannya, pura-pura membetulkan poni. Sedangkan Rio, dia tersenyum getir. Susah sekali mendapatkan wanita ini. Untuk yang tadi, aku minta maaf, kata Tari mengalihkan perhatian. Yang mana? Saat aku minum. Aku tidak akan mengulanginya. Oke. Melihat Rio tidak protes apa-apa, Tari pun lega, kemudian memasang sabuk pengaman sebagai kode agar mobilnya jalan. Lalu bagaimana saat kau menciumku tadi? Tanya Rio tiba-tiba sambil mulai menyalakan mesin. Matanya lurus ke depan sambil menunggu reaksi Tari. Apa?